Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa lidahil balaya wal musannif fi hadha kitab walladhina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir di Ali Imran ayat 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, orang-orang beriman, bersabarlah kalian. Wasobiru, tambah kuatkan lagi kesabarannya. Warabitu, dan siap sedialah kalian. Dan bertakwalah kalian. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Semoga kalian mendapatkan kemenangan. Semoga kalian mendapatkan kesuksesan. Wa qaulu ta'ala, niki dua makna ini dijabarkan terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru wa rabitu. Ini ada dua makna. Yang pertama adalah maknanya ibadah. Kemudian yang kedua maknanya jihad. Dua makna, ibadah dan jihad. Dan ini banyak diterangkan di banyak hadis. Yang pertama dulu, ini maknanya adalah makna ibadah. Qala Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, amaru ayyasbiru ala dinihim alladhi irtadahu lahum wa huwa Islam. Terjemahannya menurut Hasan Basri, Allah memerintahkan kepada kita sekalian supaya kita bersabar. Jadi Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk sabar. Untuk apa? Untuk mengamalkan agama yang diridhoi oleh Allah, yang Islam. Jadi ini Pak, pengamalnya agama itu perlu kesabaran. Wala yad'uhu lisiroi wala dharroi, dan jangan sekali-kali ditinggalkan agama itu dalam keadaan senang maupun susah. Apabila zaman akhir zaman ini Pak, ngamalnya agama tok itu Masya Allah luar biasa.
banyak godaan-godaan, baik godaan itu yang menyusahkan maupun yang menyenangkan. Jangan ditinggalkan agama dalam keadaan senang maupun susah. Wala syiddatin wala rakhain, dalam keadaan sempat maupun sempit. Jangan sampai ditinggalkan. Hatta yang menunggu sehingga kalian mati muslimin dalam keadaan Islam. Wa ayyusabirul a'da alladhi yaktumuna dinahum. Jadi isbirun itu sifatnya adalah bertahan pada dirinya. Kalau sabiru, kuatkan kesabaran, ini menghadapi musuh yang dari luar atau faktor-faktor dari luar. Kita sendiri untuk mengamalkan agama dalam keadaan senang, susah, dalam keadaan sempat maupun sempit, itu adalah sabiru. Nah, isbiru, sabiru itu adalah menghadapi hal-hal yang dari luar, yakni musuh-musuh agama yang senantiasa membujuk kita untuk tidak mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Hasan Basri. IDW insyaallah karena melakoni sholat bermawon godanya termawon sing fardu mawon ngoten apa meneh sing sunah enten mawon godanya. Makanya ini sabar, dilawan. Hawa nafsu itu godaan dari luar ya begitu. Kadang-kadang godaan dari luar itu kadang datang dari istri, kadang dari anak, kadang dari teman-teman kerja. Itu godaan-godaan dari luar. Kalau kita dalam keadaan posisi semacam itu, kita tetap istiqomah menjalankan agama Allah, maka inilah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakala qala ghairu wahidin min ulama salafi, dan yang mengatakan demikian tidak hanya satu, banyak ulama salaf, ulama-ulama yang terdahulu yang mentafsirkan semacam yang ditafsirkan oleh Syekh Hasan Basri. Wa amal murabaqah bahya mudawamah fi makanil ibadati was-subuti was-sabati. Sedangkan warobitu, ayat robitu itu adalah maknanya murabaqah. Murabaqah itu apa? Mudawamah. Dia kontinu terus-menerus di situ. Itu namanya murabaqah. Atau terus-menerus dia tetap di situ. Bi makanil ibadati, di tempatnya ibadah, wasabati, dan dia tetap di tempat itu. Contoh ini gimana? Warobitu atau murabaqah itu seperti yang kita lakukan sekarang. Itu mau subuh, kita berangkat saat subuh itu menghadapi dua godaan dari dalam sendiri, diri sendiri, dari orang lain juga. Itu sobiru, kemudian isbiru wasobiru. Isbiru kuda, tetap kuda, alhamdulillah. Ngantuk, kuda. Akhirnya sampai ke ini. Godaan dari luar mungkin sing mantan anyar mau ditarik bojone. Mantan lawas kaya ya bodoh. Apa? Oh iya, adem ini sudah, enggak usah lah. Nah jenengan nekat berarti jenengan wasobi. Niku dari luar. Dari kisah ibu meneh warobi itu setelah sholat gak ngaling-ngaling, sih tetap nenggone
masjid itu termasuk itu, ini termasuk murabaqah, artinya mudawamah, terus menerus tetap di tempat ibadahnya. Maka dari itu wabila ini dari sholat batas sholat ini. Nah ini gimana? Ada yang menafsirkan warobi itu adalah menunggu, tetap tinggal di masjid, menunggu sholat berikutnya. Wah, berarti subuh menunggu sholat berikutnya zuhur. Ini sampai zuhur. Ya paling enggak masih bisa. Makanya pengen sakit ngeten iki rob itu ngeten iki. Ki melok urus dakwah niku petang wulan 40 dino, 3 dino niku Pak. Itu kita bisa tetap tinggal di masjid menunggu sholat berikutnya. Hanya itu kalau di dalam masa sekarang. Atau kalau kita mau berburu tarekat pada ulama-ulama tasawuf untuk belajar dan mikir, itu memungkinkan untuk itu. Sedangkan kalau belajar zikir 13 hari, kita tetap di masjid, tidak keluar masjid. Sholat, nanti habis sholat zikir, sholat lagi, zikir lagi, sholat lagi, 24 jam selama 13 hari. Ya itu, makanya terutama sih pensiun ini digunakan untuk itu Pak. Mosok pensiun ini mboten apa-apa gitu. Sing penting ibadah tetep. Kalau perlu wingi pun lemburan golek duit, saiki lemburan golek akhirat ngoten. Oh, tenan. Soalnya awake dhewe gak ero Pak, karek kurang-kurang dino awake dhewe iki budal ngadep lan ngajari Gusti. Niku Pak. Ini arroh itu niki maknanya intidhar sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah selesainya sholat, tetap berada di masjid, tidak keluar dari masjid kecuali untuk ngoyo isin. Qala Ibnu Abbas Hasan bin Hanif wa Muhammad bin Ka'ab al-Qardi wa ghairihim ilahidi niki an Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis terjemahan itu atau tafsir itu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Isbaghul wudu 'alal makarih wa kasratul khufa ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalat. Fadzalikumur ribat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian ada satu amalan yang akan menghapus dosa-dosa kalian dan akan mengangkat derajat kalian di surganya Allah. Apa itu amalan itu? Menyempurnakan wudu di saat yang berat. Nah, ini gimana? Ini kalau termasuk sabar. Di saat yang berat tetap ambil air wudu. Apa Pak? Nah, saat ini mau tenang. Kalau di hari zaman Nabi ini gula arah wudu, jadi kau banyu yo rodo angel, atau Medina rodo gampang. Cuma ambilnya betul ada metek Pak, jajak limbo di sini. Betul namun limbo, ada Nabi diadai penggini hilbah. Hilbah itu simbol terang ini lulang wedus dicancangi ini digantung. Niatnya ngoten niku susah. Dereng mulai nak pas musim dingin Pak. Masya Allah banyune waduh kan. Niki dalam keadaan yang berat dia masih tetap menyempurnakan wudunya. Nikilah namanya ribat. Nabi menjelaskan begitu.
Kemudian yang kedua, amalan yang menghapus dosa dan menaikkan derajat. Itu adalah kasratul khuqa ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Ya kan? Iki sing omahe ado-ado taruna sing apik mlaku. Nggih, mlaku. Mlaku telat, makanya budale jam 3. Ben gak telat. Sing apik mlaku, masyaallah. Wingi to kene Masjidil Haram itu mlaku yo cedhek yo gak telat ya. Iya, kalau kerjaan, kalau kerjaan itu iya. Masya Allah. Berikutnya, nama lagi uang tidur sholat pada sholat dan menunggu datangnya sholat setelah sholat. Maka Nabi mengatakan fadzalikumur ribat, itulah yang disebut sebagai riba. Fadzalikumur ribat. Itulah yang disebut dengan riba, itulah yang disebut dengan riba. Nabi mengatakan itu 3 kali. Riba itu sebenarnya artinya siap sedia, okay? Dalam posisi standby menghadapi musuh. Asli makna kata ribatnya begitu. Nah ini Nabi memberikan terjemahan atau tafsiran terhadap firman Allah SWT. Tafsiran yang pertama adalah ibadah, yakni orang yang senantiasa beribadah, sedia beribadah setelah ibadah berikutnya, maka itulah disebut dengan riba. Di dalam riwayat yang lain, Nabi Salamah bin Abdurrahman qala uqabilu Ali Abu Hurairah yauman. Aqbala Aliun Abu Hurairah yauman. Faqala akadri ya ibnu akhi fi ma nazalat hadhihi ayah ya alladzina amanu billahi wa sabilu rabbikum qultulah. Qala amma innahu lam yakun fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam yurabitu nabihi walakinnaha nuzilat fi qaumin ya'muruna al-masajid wa yusalluna salatan fi mawaqitiha thumma yanzuruna Allah biha fa'alaihim unzilat isbiru ala shalawatil khamsi wa sabiru anfusakum wa hawakum wa rabitu fi masajidakum wa taqullaha fi ma'alikum la'allakum tuflihun. Jadi niki dari Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu berkata, Ali telah bertemu dengan Abu Hurairah pada suatu hari. Kemudian Ali bertanya, tahukah kamu wahai anak saudaraku terhadap ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, apa makna yang ada di dalamnya? Maka aku pun menjawab tidak, saya tidak tahu. Abu Hurairah jawab, saya belum tahu. Maka Ali menjelaskan, sesungguhnya ketika ayat itu turun maka belum ada perang, ya, belum ada perang yang mana yang menuntut kita untuk siap sedia menghadapi musuh. Pada waktu ayat ini turun, perang belum ada untuk siap sedia menghadapi musuh. Tetapi ayat ini turun adalah untuk kaum yang senantiasa memakmurkan masjid, sholat di dalamnya tepat pada waktunya, dan dia senantiasa ingat kepada Allah. Ini gimana? Jadi senantiasa di dalam masjid dan mengingat Allah. Maka dari itu diturunkanlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman isbiru, artinya sabarlah kamu ala sholatil khamsi, untuk menjalankan sholat 5 waktu. Kita tidak menjalankan sholat 5 waktu, sabar. Nang iki gak sebiru wae. Nah negara-negara kafir, masyaallah Pak.
Adzan gak krungu, ora enek adzan. Makanya ini kudu sabar. Nek gak ono masjid, sholat yang dia ya gitu. Jadi perlu kesabaran ekstra. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, ya Allah bersabarlah. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran. Isbiru artinya untuk menjalankan sholat 5 waktu. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran. Apa? Anfusakum wa hawaakum. Ya ini gimana? Kuatkanlah kesabaran di dalam menghadapi musuh kita, nopo hawa nafsu. Ini gimana? Biasanya jero masjid ngene godane enten mawon. Masya Allah, mau begitu salam enek feeling ini. Kowe iki mang urung kerja. Akhirnya mulai kembangan disirami. Ono meneh padahal mau budal iki lho ora pikiran ngono. Kula nggih ngono gimana? Masya Allah. Persiapan kuliah urung gimana? Akhirnya boleh. Yang macam itu Pak, godanya tenang aja. Apa saja, tapi yang buat nomor. Warobitu, dan tetaplah tinggal kalian fi masajidakum, di masjid kalian. Jadi gitu Pak. Perintah robitu niku kita diperintah untuk iktikaf, memperbanyak masa kita di masjid. Makanya Pak nak pun tua-tua niku Pak, niku jirose Pak, para alim ulama niku. Nah, lunga ning omah, nggih. Nah, balik teng masjid. Niku nak wong kon tua-tua niku duwe ngoten Pak nggih. Lunga ning omah, balik ning masjid. Nah, saiki masjid kuwi kan iki lunga teng masjid, balik ning omah. Ya Allah. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah bima alaikum, terhadap apa saja yang menimpa kamu ya. Dalam keadaan senang susah, senantiasa takutlah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian sukses. Ini banyak ya hadis yang serupa, maknanya adalah ibadah. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma yakfiru dzunuba wal khataya isbahul wudu al makari wa qidul salat ba'da salat fadal al-ibad. Itu sami. Riwayat Ali radhiyallahu anhu Rasul bersabda, maukah aku tunjukkan pada kamu satu amal yang akan menghapuskan dosa-dosa kalian? Maka Nabi menjawab, menyempurnakan wudhu di saat berat, menunggu sholat untuk datangnya sholat berikutnya, itulah al-ibad. Demikian juga di dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khataya wa yakfir bil dzunub. Qulna bala ya Rasulullah, qala isbahul wudhu fi amakiniha wa kasrul wudu al masjid wa amdil salat ba'da salat balik al-ibad. Ini sami. Tapi yang meriwayatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Demikian juga ada Abu Ayyub radhiyallahu anhu qala waqafahu alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hal lakum ila ma yamullahu bi dhunuba wa ya'dimu bil ajra qulna na'am ya Rasulullah qala isbahul wudu ala al-makari wa qasdul wudu ala al-masjid wa yusalla ba'da salat qala wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wa sallu ilaihi wa dzalika huwa al-ibad fil masajid. Jadi gitu. Oke. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu sami ya. Berkata, telah berdiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan kami, kemudian beliau bersabda, maukah aku tunjukkan pada kamu satu amal yang akan melebur atau menghapuskan dosa-dosa dan akan meningkatkan pahala? Maka kami jawab, silakan ya Rasulullah, apakah itu? Maka Nabi menyampaikan, menyempurnakan wudhu di saat berat, memperbanyak langkah menuju masjid, menunggu sholat setelah sholat berikutnya. Dan itulah yang dimaksud firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun.
Fadzalika huwa riba fil masajid, itulah yang dimaknai riba di dalam masjid. Nah, ini hadis ini Pak. Ribanya itu di masjid, gak di masjid suci. Makanya mana perlu awal ini perlu itikaf ini Pak, telung dino di masjid atau tidaknya di atas saja. Ini hadisnya sama, saya aja. Ini terkait dengan ibadah. Berikutnya, makna yang berikutnya adalah makna napa niku jihad. Makna jihad. Wakila al-murad bil murabaqah hakuna murabaqah fil ghusbi fil nahuril aduwi wa hifdzul suhuril Islam wa siyanatan an-dukhulil ada ila khawzati biladil muslimin. Makna yang kedua Pak, makna yang kedua namanya ar-ribad, itu adalah orang yang berjaga-jaga menghadapi serangan musuh umat Islam yang akan menyerang masuk ke wilayah umat Islam. Ini Pak yang ribat yang sesungguhnya, siap siaga menghadapi gempuran musuh. Bahkan waradat al-akhbar bitarhib bidzalika, banyak hadis yang memberikan tarhib atau penyemangat untuk perkara ini. Dan pahalanya sangat luar biasa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Al-ibadu yaumin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma 'alaiha." Yani Pak, ribadu yaumin, berjaga-jaga sehari, menghadapi musuh yang mau menyerang masuk, dia jaga-jaga di perbatasan sehari saja, maka khairum minad dunya wa ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini Pak. Di dalam riwayat yang lain dari Salman Al-Farisi, Rasulullah SAW, ribatu yamin waladin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Jadi di dalam riwayat dari Salman Al-Farisi radhiyallahu di dalam kitab Muslim dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya berjaga-jaga di perbatasan untuk menghadapi musuh sehari semalam lebih baik daripada puasa sepanjang bulan plus bangun malam di satu bulan. Jadi lebih baik daripada puasa di siang hari, bangun malam di malam hari selama satu bulan. Sehari saja berjaga di perbatasan untuk menghadapi orang-orang atau musuh-musuh yang menyerang, maka lebih baik daripada satu bulan berpuasa plus bangun malam. Wa in mata jaro alaihi amaluhu allati kana ya'maluhu, dan apabila dia mati, misalkan musuh menyerang kemudian dia mati, maka dia terus-menerus mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala pada posisi dia mati itu lagi apa? Kalau dia sambil jaga-jaga itu membaca Quran, kok jujur dibunuh sama musuh, maka dia langsung terus-menerus mendapatkan pahala baca Quran sampai hari kebangkitan. Masya Allah. Wajarun wa ajra alaihi rizqahu wa amana fitani. Yani gimana? Berikutnya, orang yang arriba di jalan Allah tadi, senantiasa dia mendapatkan rizki, akan terus rizkinya dialirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, wa amnul fitani, dan dia terselamat dari fitnah. Fitnah itu apa ya? Azab, dijauhkan dari azab kubur, dijauhkan dari fitnahnya atau azab nanti di padang mahsyar.
dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini riwayat yang lain Pak, yang senada, yang makna dari akibat itu adalah jihad. Akhbarani Abu Hani Al-Khawlani anna Amr bin Malik Al-Jambi akhbaru anna Sami'a Fudalah bin Ubaid yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu yaqulu kullu mayyidin yahtamu ala ma'rif ila ladhi mata murabitan fisabilillah fa innahu yamna lahu amalahu ila yaumil qiyamati wa yaman fitanil kubur. Menurut Fudalah bin Ubaid berkata, aku mendengar Rasulullah SAW sabda, setiap mayit mati itu tamatlah seluruh amal kebaikannya kecuali orang yang mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Orang yang siap sedia menghadapi musuh kok dia mati, maka itu dia tidak putus pahalanya. Karena sesungguhnya ba'inau yanma lahu amalahu ila yaumil qiyamah. Amalnya akan terus menerus tanpa putus sampai hari kiamat. Dan dia akan dibebaskan dari azab kubur. Masya Allah. Tapi itu kali yang memang larang ya. Kenapa harus menyambung nyawa? Kami coba khawatir nah. Ini mau ternyata musuh. Makanya ribat sing nomor 1 maknanya ibadah. Tapi umpama ana musuh temen Pak, jok layu Pak, siap jogo ya. Jogo ning gerbang kok jogo iki. Insyaallah. Dewi ana musuh ya. Musuh kakek tok cuwili ya. Corona. Insyaallah. Lah musuh kakek tok kok gerbang dijogo. Niki sama, jadi dari Uqbah bin Amir pun sama tentang pahala orang yang ribat siap sedia menghadapi musuh. An Isa bin Abdullah ini sama, an Ummu Darda turfa'ul hadis qultu ma apa ini man roba fi syai'in min sawaqil muslimin salasa ayam ajza'at anhu ribatus sana. Ini Pak, barang siapa yang dia melakukan ribat menjaga orang Islam dari serangan musuh selama 3 hari, maka itu mencukupi ya, pahalanya seperti menjaga, seolah-olah menjaga umat Islam selama 1 tahun. Jadi gimana? Napa mboten nggih Pak nggih. Ono 3 hari dipengno. Paling iki kan dipengno 10, berarti 1 bulan. Nah ini 3 harinya sama dengan 1 tahun. Pengno 100 3 hari dipengno 100 jadi 300 hari. Dan ini selama 1 tahun. Karena di dalam Quran begitu, wallahu yudha'ifu may yasha, Allah melipat gandakan pahalanya orang yang berjuang di jalan Allah. Diriwayatkan dari ini gimana? Dari Abdullah bin Zubair berkata Utsman radhiyallahu anhu, sedangkan beliau Utsman bin Affan lagi berkhutbah di atas mimbar. Sesungguhnya aku telah menyimpan satu hadis yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW. Aku khawatir jika itu menjadi beban bagiku.
Satu hadis yang belum disampaikan, khawatir nanti kalau aku menyimpannya itu menjadi beban bagiku. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Khirsu lailatin fi sabilillah afdalu min alfi lailatin fi qiyami lailiha wa yusammu nahariha." Barang siapa yang berjaga di malam hari, satu malam di jalan Allah menghadapi musuh, maka lebih baik daripada 1000 malam lengkap dengan bangun malamnya, wasyamun nahariha, dan saat di siang harinya berpuasa. Lewat sehari orang berjaga di jalan Allah itu lebih baik daripada 1000 hari dalam keadaan berpuasa, 1000 hari dalam keadaan tahajud tanpa berhenti. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka ini Pak, luar biasa pahalanya orang yang berjuang di jalan Allah. Sami ini Qala maro Salman Al-Farisi bisyarah bin Samit wa huwa fi murabaqah lahu wa qad saqa alihi wa ala sabi wa qala afala ukhadisuka ya ibnu Samit yahdisu samituhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala bala qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ibadu yamin sabi afdalu min siyami syahrin wa qiyamihi wa man mata bihi wa qafil atal qabri wa nama lahu amalu ila yaumil qiyamah. Iki ngeten di dalam riwayat bahwa Syarahbil bin Samt niki nembe melakukan lagi berjaga-jaga menjaga umat Islam dari serangan musuh. Maka Salman Al-Farisi lewat, maka Salman Al-Farisi memberi kabar gembira kepada Syarahbil. Apa? Kamu sudah mendengar apa yang disabdakan Nabi? Kata Syarahbil, belum. Maka ketahuilah bahwa Nabi aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sehari berjaga di jalan Allah lebih utama daripada 1 bulan berpuasa lengkap dengan bangun malam, dan apabila mati maka dia akan dibebaskan dari azab kubur dan amalnya akan terus menerus dicatat sampai hari kiamat. Luar biasa ya. Di dalam riwayat yang lain itu libat 1 hari ini banyak nih, hadisnya banyak sekali. Hadisnya banyak bahwa orang yang melakukan libat menjaga umat Islam dari serangan musuh selama 1 malam saja, maka itu lebih baik daripada 1000 hari dalam keadaan sholat tidak berhenti, 1000 hari dalam keadaan puasa tidak berhenti. Bahkan Nabi menyampaikan, andaikan kamu bisa melakukan itu selama 1000 hari, itu pun juga belum memadai orang yang berjuang di jalan Allah menghadapi musuhnya Allah. Ini ada kisah, 1 kisah nih di penutup surat Al-Imran ini. Alhamdulillah ini berapa tahun ini Al-Imran khatam. Alhamdulillah ngaji tafsir ini sudah hampir selama berapa ini, hampir 5 tahun lebih mungkin. Alhamdulillah tekan Al-Imran bisa berarti terus saya malam untuk ini panjang umur kalau kalau mati ini jangan terus loh. Tunggu nasi ganti pun niki 1 kisah lagi.
Faqala Ibnu Jarir hadatsani Masna hadatsani Matrub ila akhiri. Qala kataba Abu Ubaidah ila Amr bin Umar bin Khattab yaqulu jumu'an rum wa ma yaquna minhu faqata ila Amr amma qalbainahu mahma yang zalu ba'da mu'minin min azwati syidati yaj'alu Allahu ba'da farja fa innahu la yaghlubu asra yusrain wa inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabi ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum niki Pak zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Pak. Jadi mendengar kabar bahwa umat Islam itu akan diserang oleh orang-orang Romawi dengan senjata yang sangat hebat, kemudian jumlah pasukan yang jauh lebih banyak. Ini maka Sayyidina Umar memberi semangat kepada pasukan umat Islam. Maka amma ba'du dalam bentuk surat dari Umar, sesungguhnya bagi orang yang beriman dalam keadaan sangat-sangat berat, pasti ya, di dalam setiap kesulitan pasti Allah akan berikan jalan kemudahan. Maka Sayyidina Umar memberi semangat pada pasukannya, jangan khawatir, di balik kesulitan ini pasti ada kemudahan. Bahkan di balik satu kesulitan ada dua kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Bentuknya bentuk tasnya. Sesungguhnya bersama dengan satu kesulitan maka Allah akan berikan dua kemudahan. Dan diulang lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya satu kesulitan bersama itu dua kemudahan. Jangan khawatir. Demikian juga Pak, ini satu hadis lagi Pak, bukan hadis ya, satu cerita lagi. Qala ini Amli ala Abdullah bin Mubarak hadhil abyad biturus wa wada'ahu lil khuruji wa syadaha ma'i ila mawdha'il bin ayat fi sanati sab'ila wa mi'ah. Ini kejadiannya di tahun 170 Hijrah. Di tahun 170 Hijrah niku Pak anten napa niku ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak tahun 170 Hijrah. Niku mendiktekan surat ya. Ini mendiktekan surat kepada Muhammad bin Ibrahim ya, Muhammad bin Abdullah bin Mubarak mendiktekan surat, sing nulis surat ini namanya Muhammad bin Ibrahim ya. Surat itu ditujukan kepada siapa? Ulama juga Pak. Namanya Fudail bin Ayyad. Fudail bin Abdullah bin Mubarak ini gurunya Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari menulis surat kepada Fudail bin Ayyad. Posisinya di mana Fudail bin Ayyad itu? Di Mekah. Nah, sedangkan kenapa namanya Abdullah bin Mubarak? Posisinya ada di Turs, ya, di Tarsus ya, Korsus. Ya, posisinya di Tarsus. Kira di Tarsus itu di mana? Jadi beliau itu di Tarsus, posisinya Imam Abdullah bin Mubarak, sedangkan Fudail bin Ayyad posisinya ada di Masjidil Haram dalam keadaan beribadah. Nah, Abdullah bin Mubarak itu lagi berjuang menghadapi orang-orang kafir. Ini tahun 170 mungkin dalam zaman Daulah Bani Abbasiyah kemungkinan itu. Abdullah bin Mubarak lagi berjuang, sedangkan Fudail bin Ayyad itu lagi beribadah, asik dengan ibadahnya di Masjidil Haram. Akhirnya ditarim Pak. Artinya apa? Sebetulnya ini Abdullah bin Mubarak itu mentarget kono aja ibadah tok, ayo rene berjuang ngono lho. Jadi ditulislah suratnya apa Pak? Ini suratnya itu berupa untaian syair. Syairnya ya Abidal Haramain
lau absortana la'alimta annaka fil ibadati tal'abun. No, wahai orang ahli ibadah di tanah haram, andaikan kamu tahu apa yang aku lakukan di sini, pasti kamu tahu sesungguhnya kamu di dalam ibadahmu seperti orang bermain-main saja. Walaupun kau ibadah waduh di depan Masjidil Haram, kalau kamu tahu pahalanya, nilainya di hadapan Allah, kalau kami di atas perjuangan, di atas punggung kuda menghadapi musuh-musuh Allah, maka itu jauh nilainya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini ditarget teman. Kalau nanti yang jamaah Pakistan nih, diwocok sair nih, diwocok sair nih, buat saya tidak jaga. Maka namanya yahdubu khaddahu yadmu'uhu panahu rona bidima'ina tadkhodobu niki apa namanya, kamu sibuk dengan air mata yang membasahi pipimu. Jadi ini Abdullah bin Mubarak menasihati Fudhal bin Iyad, kamu sibuk dengan air mata yang membasahi pipimu, sementara kami, darah kami membasahi leher-leher kami. Niki biasa Pak, awal dia niku antar ulama besar pun juga begitu Pak. Ulama besar itu ada sing senengane iki berjuang, ada senengane mau ibadah. Dan ini dinasehati ngoten Pak. Diseneni ini kok ini kan hasanatul abror sayyiatul muqarrabun. Orang yang tingkatannya abror itu jelek, tapi kalau tingkatan muqarrabun itu sudah baik. Bayangkan loh ibadah di Masjidil Haram kan juga baik itu Pak. Bukan hanya baik, sangat baik Pak. Tapi bagi orang muqarrabun isih kurang apik, makanya dinasehati ngeten iki. Au kana abu khairihi fil babini fayahulna yauman sahihin tatabu. Tunggangan kamu capek di dalam kebatilan. Kan di bulan pergi ke Mas Haram itu kan naik kuda. Kudamu capek untuk kebatilan. Sedangkan kuda kami tercapek karena perjuangan menghadapi musuh. Lihul abiri lakum wa nahnu ayyurna wa had asana bika wal hubaru atyabu. Masya Allah, engkau memakai minyak wangi, wewangian dan pakaian yang bersih menghiasi tubuhmu, tetapi tubuh kami dihiasi dengan keringat dan debu. Jadi keringat dan debu itu adalah minyak wangiku. Kadang-kadang gitu. Keringat dan debu itu. Sementara kamu minyak wangimu mungkin ada yang terharum, khawatir Pak, ada ngarepin ini dan macam-macam minyak wangi Pak, dijual di situ mulai yang harga sing harganya 6.000 real Pak, harganya parfum itu Pak. Pinter Pak. 6.000 real berapa? 24 juta. Parfum 24 juta. Kalau nggih boten lho niku nopo. 100 mili. Ya walaupun atana mimma qali nabiyina qulun sofin sadiqul yuhibbu, telah datang kepada kami sabda nabi kami dan sabdanya beliau sangat benar, tidak pernah bohong. La yasawil hubaru khairullahi
anfa amiru wa tukhanu naron talhabu. Jadi sungguh benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan tidak sama orang yang berdebu di jalan Allah. Kenapa? Debu di jalan Allah itu menjadi penghalang api, asap api neraka. Wa hadza kitabullah yang tiku bainana maisasya syahidu bimaitin la yuglabu. Dan demikian juga janji Allah itu tidak pernah salah, dan orang yang mati syahid itu tidak akan pernah mati, dia akan hidup terus. Dan yang disabdakan Allah, yang difirmankan Allah itu tidak ada kebohongan sama sekali. Kan itu kan orang yang mati syahid itu dia bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Apakah kamu kira orang mati syahid itu mati? Tidak, tetapi mereka hidup di sisi Allah. Pak, niki setelah dikirimi surat niki Pak, niki apa yang disampaikan Pak? Diwaca Pak. Jawab Saudara Abdurrahman. Benar apa yang dikatakan Abu Abdurrahman, yakni Abdullah bin Mubarak, benar sing disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak. Diseneni itu boten ngamuk. Wong muqarrabun nyeneni wong abrod boten masalah Pak. Diseneni boten ngamuk. Ora kok dibales golek dalil liyane sing luwih hebat ora. Sakniki modele ngono Pak. Kalau pendapat kita itu ada yang mematahkan orang lain ngamuk. Kemudian utusannya Abdullah bin Mubarak tadi langsung tanya, apakah kamu memiliki satu hadis? Ya, apakah kamu memiliki satu hadis? Masya Allah. Maka dia katakan betul. Maka Abdullah bin Fudail bin Iyad langsung mengatakan, hadatsana Mansur bin Mu'tamar an Abi Shalih an Abi Hurairah anna Rasulullah qala ya Rasulullah alimni amran ana bihi thawabul mujahidin fi sabilillah wa qala hal tastati'u an tusalli fala taftur wa tasumu fala taftur qala ya Rasulullah ana ad'afu min an astati ajalika thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nafsi bi law tuwiqat zalika ma balagat mujahidin fi sabilillah aw ma alimta annal farasul mujahidin lastuna fi tauli fayaqatu lahu bidzalikal hasanat. Niki Pak, akhirnya Abdullah Fudail bin Iyad menyampaikan, ketahuilah olehmu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam satu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ajarkanlah padaku satu amalan yang mana apabila aku mengamalkan aku mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah. Ya Rasul, saya ingin satu amalan yang mana kalau amalan itu aku amalkan nanti pahalanya sama dengan pahalanya orang berjihad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apakah kamu mampu untuk sholat terus tanpa putus, puasa terus tanpa berbuka? Maka dia jawab, ya Rasulullah, saya tidak bisa, saya lemah untuk melakukan hal itu. Gak mungkin ya Rasulullah. Masya Allah. Maka Nabi SAW sabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, kalau toh kalian melakukan itu, maka belum menyamai pahalanya orang yang berjuang di jalan Allah. Ini Pak. Artinya dia berangkat berjuang sampai pulang, kamu di rumah puasa terus sampai dia pulang. Semasa saya sampai pulang puasa terus tanpa berbuka, sholat terus tanpa putus, maka itu belum menyamai pahalanya orang yang berjuang di jalan Allah. Masya Allah. Anda ketahuilah olehmu, semua yang orang dilakukan oleh di ruang yang berjuang di jalan Allah itu mendapatkan kebaikan, semua mendapatkan hasanah. Terakhir, wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian sukses di dunia dan di akhirat. Jadi sukses dunia akhirat hanya satu, dengan jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun kawan ada benar dari Allah, salah dari saya. Insyaallah kita lanjutkan surat An-Nisa minggu depan.
Satu penyatu majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.